Halo teman-teman Baba Studio, berjumpa lagi dengan kami Baba Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memunculkan password kita ya. Nah, contohnya misalkan di sini ya pada form login. Nah, nanti kita akan buat seperti ini. Misalkan apabila di sini kita ketikkan ya password ini seperti ini, lalu kita checklist show password. Nah, maka di sini akan terlihat ya password kita. Nah, untuk membuat seperti ini, yuk kita sama-sama simak ya di video ini. Nah, coba kita ke folder masing-masing, jQuery. Nah, kalau di sini kan ada latihan 5 ya. Nah, latihan 5 ini didapat dari di bawah video ya, tepatnya di referensi. Jadi bisa di-download terlebih dahulu ya latihan 5 ini. Dan apabila sudah di-download, silakan kita pindahkan ke dalam folder jQuery ini ya. Klik kanan, kita ekstrak di sini. Nah, oke. Di sini mungkin bisa kita hapus ya. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Sublime Text-nya ya. Oke, lalu kita taruh latihan 5 ini ke dalam Sublime Text-nya. Oke. Kita buka index.html-nya ya. Nah, di sini kita akan menambahkan seperti yang dicontohkan tadi ya, yaitu cara melihat sebuah password seperti ini ya. Oke. Nah, untuk sebelumnya tampilannya ini dia masih seperti ini ya. Kita lihat. Nah, dia masih seperti ini ya. Tidak seperti ini, belum ada checkboxnya ya, sehingga di sini dia masih pengetikan password biasa saja dan tidak dapat untuk show password seperti itu ya. Oke, untuk membuat show password di sini kita buat terlebih dahulu ya si checkboxnya ini. Nah, kita taruh di sini ya. Di sini kita buat sebuah div baru ya. Enter. Kita berikan input. Nah, inputnya tipenya checkbox ya. Name-nya di sini show password. Dan di sini kita buat ID juga show password ya, sama disamakan saja. Oke. Lalu di sini kita berikan span ya sebagai kata-katanya ya, yaitu show password seperti ini. Lalu kita save dan coba kita lihat ya. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah checkbox ya, show password. Nah, tapi di sini kita masih belum bisa nih menampilkan password ini ya. Nah, sebelum kita menuju ke jQuery-nya, kita rapikan dulu ya tampilannya agar di sini bisa kelihatan lebih enak gitu ya. Oke. Di sini di bagian div ini ya, kita tambahkan style baru, yaitu margin top ya. Margin top kita berikan 5%. Lalu di sini kita tambahkan lagi style. Kita berikan margin right ya. Margin right di sini cukup 2% saja agar tidak menempel ya. Kita save dan coba kita lihat ya. Nah, ini kan kalau di sini kan bagian atas sama sebelah kanannya si checkbox ini dia terlalu nempel ya dengan objek-objek yang lain, sehingga kelihatannya kurang begitu bagus. Nah, coba di sini kita refresh ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat kan juga sudah lumayan bagus ya. Jadi lebih enak dipandang seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan buat aksinya untuk melihat
password ini ya. Oke. Untuk melihat password ini, konsepnya adalah seperti ini ya. Misalkan di sini saya ketikkan terlebih dahulu ya, Baba Studio. Lalu kita klik kanan, inspeksi. Oke. Lalu di sini kita arahkan ya. Kita arahkan ke input tipe password ini. Nah, jadi nanti konsepnya seperti ini ya. Jadi apabila si checkbook ini ke checklist, maka si tipe password ini dia akan berubah menjadi tipe teks seperti ini ya. Kita enter. Nah, sehingga password ini dia muncul tulisannya ya, tidak di hidden oleh titik-titik seperti tadi ya. Nah, nanti apabila dia tidak ke checklist, maka si type ini dia berubah lagi menjadi password seperti ini ya. Nah, berubah menjadi titik-titik kembali seperti itu ya konsepnya. Nah, untuk itu coba kita buka lagi ya Sublime-nya. Kita di paling bawah sini ya, kita berikan sebuah script baru. Lalu di sini seperti biasa ya, kita buat function kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal seperti ini ya. Lalu titik koma. Nah, di sini kita berikan eventnya terlebih dahulu ya. Nah, eventnya ini ketika apa nih? Nah, kan kalau dari konsepnya itu kan ketika dia terchecklist. Oke, kita coba ya. Nah, masih ingat ketika dia di checklist itu menggunakan apa? Nah, pada latihan sebelumnya, tepatnya di latihan 3 kan kita sudah belajar tuh ya, pada form registrasi di situ kan ada menyetujui persyaratan ya. Nah, di situ kan dia harus terchecklist. Nah, itu bisa dijadikan sebuah panutan ya untuk kita mengeksekusi atau menjalankan show password ini. Nah, untuk itu kita sebutkan terlebih dahulu ya, dolar dalam kurung kutip 2 ID-nya ya. ID-nya tadi adalah show password titik is ya, kalau masih ingat ya, kutip 2 seperti ini, titik 2 checked. Nah, seperti ini ya. Lalu kurung kurawal enter. Nah, misalkan jika dia ke checked, coba kita kasih alert ya. Kita coba tes terlebih dahulu alertnya, misalkan di sini berhasil ya, titik koma seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini penulisannya, nah di sini kan dia hanya pengecekan pada awalnya saja ya. Nah, jadi pengecekan pada saat di load ya, atau pada saat memuat halamannya. Nah, di sini dicek apakah show password ini ke checklist. Nah, kalau misalkan dia tidak ke checklist, si aksinya ini dia tidak berhasil. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, untuk seperti itu, di sini kita harus tambahkan event lagi ya, supaya di sini dia akan berlangsung terus-menerus apabila tombolnya itu atau checkboxnya itu di checklist ataupun di unchecklist ya, seperti itu. Nah, untuk itu di sini kita membutuhkan event lagi, tapi bukan event dari si check ini ya. Nah, kita membutuhkan event yang kira-kira itu dia bisa berfungsi terus-menerus ya. Nah, yaitu kita lihat dulu ya. Nah, di sini kira-kira apa nih yang bisa membuat dia atau yang bisa membuat si checkbox ini dapat berjalan terus-menerus apabila si checkbox ini di checklist.
Nah, kalau misalkan tidak tahu, nah kita simak ya bersama-sama di sini. Di sini kita bisa memberikan event klik ya. Jadi apabila si checkboxnya ini diklik, nah maka si passwordnya ini dia akan berubah tipenya ya, seperti itu. Oke, coba kita jalankan ya fungsi klik ini, yaitu dolar dalam kurung kutip 2 pagar show password titik klik. Seperti ini, kurung buka kurung tutup, lalu kita tulis function kurung buka kurung tutup lalu kurung perawal seperti ini, enter, titik koma. Nah, lalu di sini kita tambahkan if ya. If apa nih? Oke, di sini kita cut saja ya, langsung ya. Jika si show password ini ke checklist ya atau checked, maka di sini dia akan munculkan alert ya, atau pemberitahuan berhasil seperti itu. Nah, di sini kita hapus ya. Dan jika dia tidak ke checklist, dia akan memunculkan pemberitahuan adalah gagal seperti ini ya. Kita kasih titik koma, lalu kita save dan kita jalankan kembali, kita refresh. Nah, di sini coba kita checklist ya. Nah, jika kita checklist berarti di sini berhasil. Tapi jika ini kita unchecklist, nah maka gagal ya, seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana merubah tipe dari input password ini. Nah, untuk itu di sini bisa kita kasih komentar terlebih dahulu ya. Kita berikan di sini dolar dalam kurung. Nah, kita lihat ya, apakah si password ini memiliki ID. Oke, di sini nampaknya si password ini dia belum mempunyai ID ya, atau kelas yang hanya untuk dia sendiri ya. Nah, untuk itu di sini kita tambahkan saja langsung ya ID password seperti ini ya. Lalu kita tuliskan lagi kembali di paling bawah, kutip 2 pagar password titik. Kita di sini memakai fungsi dari atribut ya, atau kita bisa menyebutnya ATTR ya, seperti ini ya. Kurung buka kurung tutup, lalu di sini kita tulis yang mau kita ubah apa, yaitu di sini mau kita ubah adalah type ya, atau tipe, koma. Kita ubahnya dengan apa, yaitu kita ubah dengan teks ya, seperti ini. Lalu kita berikan titik koma. Oke, lalu di sini kita juga ubah ya, si alertnya ini kita komentar. Kita berikan lagi ya seperti yang di atas, password titik attr dalam kurung kutip 2 tipe, koma, kutip 2 lagi password seperti ini ya, lalu titik koma di belakang dan di save. Lalu kita coba jalankan kembali ya, kita refresh. Oke, coba di sini kita ketikkan sesuatu ya, misalkan Baba Studio, lalu kita show password. Nah, maka dia sudah tampil ya apabila kita menceklis show password ini ya. Dan apabila kita unchecklist, maka dia akan kembali lagi ke dalam bentuk passwordnya, atau kembali lagi menjadi titik-titik ya, seperti ini.
Jadi seperti itulah cara membuat suatu sistem show password ya, yang nantinya akan berguna sekali ya kalau kita berhadapan dengan pengguna atau pengunjung yang benar-benar tipikalnya itu suka lupa ya. Jadi dia tinggal show passwordnya saja ya, seperti itu. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.